Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas geologi gunung apian, yaitu Gunung Raung. Berikut anggota kelompoknya. Oke. Oke, selanjutnya untuk latar belakang dan tujuan. Oke, Gunung Raung memiliki koordinat 8 derajat lintang selatan dan 114 derajat bujur timur, di mana letak wilayahnya sendiri terletak di Jawa Timur dan termasuk dalam kawasan Geopark Global UNESCO Ijen, di mana wilayah administratifnya sendiri itu berada di 3 wilayah. Yang pertama itu ada Banyuwangi, Jember, dan juga Bondowoso. Dan Gunung Raung sendiri itu merupakan gunung dengan busur vulkanik Sunda yang mana masih aktif dan terdapat di fotonya itu sendiri ada kalderanya. Oke, menurut ahli, Gunung Raung pernah mengalami letusan bertipe kecil yaitu strombolian, tapi juga pernah mengalami tipe yang erupsinya cukup besar yaitu tipe plinian. Salah satu kejadian yang sangat dahsyatnya itu pada abad ke-16 yang menyebabkan adanya ribuan korban jiwa dan meninggalkan jejak piroklastik yang cukup luas, serta dapat ditinjau dari citra satelit Himawari 8. Itu dapat teramati adanya tahapan erupsi dengan melalui perubahan panas di permukaan sekitar kawah, lalu pengukuran volume magma yang mana juga dilakukan pemetaan topografi guna memahami intensitas erupsi dan juga dapat mengetahui pertumbuhan baik di dalam kalderanya. Oke, selanjutnya itu tujuan setelah kami berdiskusi, kami memetakan ada 4 poin penting di tujuannya. Yang pertama itu memberikan informasi, di mana guna selalu memperhatikan peringatan resmi dan arahan evakuasi dari otoritas yang terlibat. Yang kedua itu memetakan jalur evakuasi atau mengenali rute dalam stimulasi dan melatih evakuasi. Yang ketiga itu mempersiapkan perlengkapan yang penting seperti menyiapkan emergency bag untuk keadaan-keadaan darurat, dan yang terakhir itu ada emergency plan yang mana menyusun rencana untuk melakukan titik evakuasi yang aman guna terjadi bencana. Baik, selanjutnya aspek geologi yang mempengaruhi erupsi. Yang pertama ada komposisi dan evolusi magma. Komposisi magma Gunung Raung bervariasi mulai dari basaltik hingga dasitik, yang menunjukkan adanya proses evolusi magma yang kompleks. Poin kedua ada struktur kaldera dan deformasi permukaan. Gunung Raung memiliki kaldera besar berdiameter sekitar 2,2 kali 1,7 km, hasil dari letusan besar di masa lampau. Kaldera ini menjadi lokasi utama keluarnya aktivitas vulkanik saat ini. Selanjutnya ada struktur geologi lokal. Gunung Raung terdiri dari sesar normal dan mendatar. Di antaranya ada sesar normal kaldera Gadung dan sesar mendatar Menganan Kali Pace. Yang terakhir adalah kedalaman dapur magma. Kedalaman ini mengindikasikan bahwa magma memiliki waktu tinggal yang cukup lama di kerak atas sebelum keluar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai potensi Gunung Raung sebagai destinasi geowisata yang menyatukan nilai keindahan alam, edukasi, dan manfaat ekonomi. Yang pertama ada keunikan geologi. Gunung Raung memiliki kaldera besar dan dalam, serta sistem sesar normal dan mendatar yang rumit. Komposisi magma yang bervariasi dari basaltik hingga dasitik menunjukkan proses geologi yang kompleks, menjadikannya objek studi geologi yang bernilai tinggi. Yang kedua ada nilai edukatif. Potensi geologi ini memberikan kesempatan untuk pengembangan wisata edukatif. Pengunjung dapat mempelajari aktivitas vulkanik, struktur sesar, serta proses terbentuknya magma secara langsung, menjadikan Gunung Raung ini sebagai laboratorium alam yang menarik.
Yang ketiga ada dampak ekonomi lokal. Geowisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui penciptaan lapangan kerja seperti pemandu wisata, penginapan, dan penjualan produk lokal. Hal ini telah terbukti di berbagai daerah lain di Indonesia. Yang keempat, branding dan promosi. Agar diminati wisatawan, perlu adanya upaya promosi yang berkelanjutan dan penguatan citra kawasan. Partisipasi aktif masyarakat dalam promosi sangat diperlukan untuk menjaga kesinambungan kunjungan wisata. Yang terakhir, ada konservasi dan pengelolaan. Geowisata tidak hanya berorientasi pada pariwisata, tetapi juga pada pelestarian alam. Karena itu, pengelolaan harus melibatkan masyarakat dan pihak terkait guna menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan perlindungan lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas aspek geokimia pada letusan Gunung Raung. Hal yang pertama mempengaruhi letusan Gunung Raung pada aspek geokimia adalah kandungan volatil. Jadi, kandungan volatil merupakan zat-zat terlarut dalam magma seperti H2O ataupun CO2. Nah, semakin tinggi kandungan volatil di dalam magma, maka magma akan bersifat lebih cair, sehingga letusan yang akan dihasilkan itu bersifat evosif atau aliran tenang. Nah, contohnya itu seperti basalt dan lain sebagainya. Namun, jika kandungan volatilnya rendah, itu akan meningkatkan sifat magmanya itu semakin kental, sehingga letusan yang akan dihasilkan itu berupa eksplosif. Contoh batuannya itu berupa andesit dan riolit atau sebagainya. Yang kedua, yang mempengaruhi letusan pada aspek geokimia adalah kandungan SiO2 dan viskositas magma. Jadi, semakin tinggi kandungan silika pada magma itu akan membuat sifat magma itu semakin kental, sehingga gas yang ada di dalam permukaan itu akan sulit keluar, sehingga jika keluar itu akan menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat, sehingga ini dapat memicu letusan yang eksplosif. Yang terakhir adalah unsur jejak. Unsur jejak ini berupa kobalt, nikel, dan lain sebagainya. Nah, unsur-unsur ini itu sangat penting untuk kita dapat mengetahui proses kimiawi dari magma dan asal-usulnya, sehingga kita dapat mengetahui nih sifat fisik dari magmanya berupa viskositasnya, tekanan gasnya, dan lain sebagainya. Dan melalui unsur jejak ini kita dapat menentukan atau kita dapat mengetahui bagaimana sih letusan yang akan terjadi ataupun yang belum kita amati, letusannya berupa eksplosif ataupun evosif. Oke, selanjutnya itu aspek geofisika. Aspek geofisika yang mempengaruhi erupsi itu ada beberapa. Salah satunya itu struktur kaldera besar, yang dimana struktur kaldera besar ini Gunung Raung memiliki kaldera besar berukuran 2,2 kali 1,7 km dengan kedalaman sekitar 500 meter. Kaldera ini terbentuk akibat erupsi besar yang menggosongkan kantong magma, menyebabkan runtuhnya bagian atas gunung. Dan selanjutnya itu ada sistem magma bertingkat. Analisis termobarometri menunjukkan bahwa magma Gunung Raung disimpan pada berbagai kedalaman dari sekitar 1,5 km hingga 30 km. Ini menunjukkan adanya sistem bertingkat atas berlapis dari reservoir magma. Dan selanjutnya itu ada karakter magma eksplosif. Jenis magma yang dikeluarkan adalah seri alkalin dengan kandungan kalium tinggi dan viskositas sedang hingga tinggi, mengandung banyak gas terlarut H2O, CO2, dan lain-lain, yang saat dilepaskan menghasilkan tekanan tinggi. Oke, yang terakhir itu adalah volume erupsi besar. Rekonstruksi geomorfologi melalui digital elevation model atau bisa disebut DEM memperkirakan volume material yang hilang sekitar 1,28 km kubik. Angka ini mencerminkan besarnya material yang dikeluarkan saat erupsi, menunjukkan skala dan energi letusan yang sangat besar. Kemudian itu ada potensi bahaya. Pertama, berupa lontaran batuan pijar pada dasar kawah. Yang kedua, adanya gas beracun yang menurunkan kualitas udara. Dan yang ketiga itu aliran lava yang dapat menghancurkan apapun.
Kemudian ada mitigasi bencana, di mana yang pertama itu adanya pemasangan sistem pemantauan di sekitar area gunung api. Yang kedua itu mitigasi non struktural di sekitar area gunung api seperti pembuatan peta zona bahaya. Dan yang terakhir itu ada pembuatan area posko evakuasi dan jalur evakuasi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Gunung Raung merupakan salah satu gunung berapi aktif paling signifikan di Jawa Timur yang memiliki sejarah erupsi eksplosif besar dan potensi bahaya yang serius. Secara geologi, aktivitas erupsinya dipengaruhi oleh komposisi magma yang bervariasi, struktur kaldera yang kompleks, serta sistem sesar aktif. Dari segi geokimia, kandungan volatil dan unsur jejak berperan penting dalam menentukan viskositas dan tipe letusan. Sedangkan secara geofisika, sistem magma bertingkat dan posisi tektonik aktif menjadi faktor krusial dalam dinamika vulkaniknya. Dengan potensi bahaya mencakup lontaran material pijar, gas beracun, hingga aliran lava, pendekatan mitigasi yang terintegrasi sangat penting. Ini mencakup pemantauan aktif, penyusunan peta bahaya, serta kesiapan masyarakat melalui edukasi dan simulasi evakuasi. Yang terakhir adalah saran. Terdapat beberapa saran. Yang pertama, optimalisasi pemantauan vulkanik. Perlu penguatan sistem pemantauan berbasis teknologi seperti citra satelit, pemetaan topografi, dan sesar geofisika untuk mendeteksi perubahan aktivitas Gunung Raung secara dini dan akurat. Yang kedua, edukasi dan simulasi masyarakat. Masyarakat sekitar perlu diberikan edukasi rutin serta dilibatkan dalam simulasi evakuasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi resiko saat terjadi erupsi. Yang ketiga, penyusunan dan sosialisasi peta bahaya. Peta zona bahaya berbasis data geologi, geokimia, dan geofisika harus terus diperbarui dan disosialisasikan agar masyarakat mengetahui daerah rawan dan rute evakuasi yang aman. Yang keempat, dan terakhir, penguatan sistem komunikasi darurat. Dibutuhkan sistem komunikasi krisis yang cepat, jelas, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan peringatan dini dan instruksi evakuasi secara efektif. Oke, sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.